Hai semuanya, di video kali ini aku mau sedikit berbagi tips bagaimana caranya agar kita tidak ditolak saat melakukan verifikasi Google AdSense. Kenapa aku ingin berbagi tips ini? Dikarenakan ternyata masih banyak youtuber-youtuber pemula sama seperti aku ini yang gagal melakukan verifikasi Google AdSense. Seperti kita ketahui, setelah dimonetisasi dan kita sudah mencapai ambang nominal dolar tertentu, maka Google AdSense akan mengirimkan email kepada kita untuk melakukan verifikasi identitas. Nah, biasanya verifikasi itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan KTP, SIM, maupun paspor. Nah, dikarenakan posisi aku nih sekarang ada di Hong Kong, jadi aku kepikiran untuk melakukan verifikasi menggunakan paspor. Sebenarnya sih aku kepengen melakukan verifikasi menggunakan KTP ataupun SIM, tapi KTP sama SIM aku ada di Indonesia dan itu pun juga udah kadaluarsa. Jadi mau gak mau aku melakukan verifikasi menggunakan paspor. Setelah aku upload paspor aku untuk melakukan verifikasi di Google AdSense, aku tunggu dong itu balasan emailnya selama sekitar 24 jam. Dan akhirnya aku mendapatkan balasan email dari Google AdSense yang menyatakan bahwa verifikasi Google AdSense aku ditolak. Iya, ditolak. Dan aku sudah melakukan kesalahan ini dan ditolak itu sebanyak 2 kali. Jadi aku masih punya kesempatan 1 kali lagi. Dan aku langsung frustasi waktu itu, gimana kenapa sampai ditolak gitu. Padahal itu kan paspor aku asli, fotonya juga udah jelas, tulisannya juga udah jelas. Terus juga masa berlakunya juga masih lama, tapi kenapa masih ditolak kayak gitu. Nah, setelah itu aku coba cari-cari, baca-baca di Google, kemungkinan besar itu ditolak dikarenakan di paspor aku itu tidak dicantumkan alamat tempat aku tinggal. Oke, tapi itu kan nggak mungkin kan ya, karena paspor aku, paspor Indonesia itu kan memang tidak ada kolom alamat tempat tinggal. Yang ada kan cuman kayak nama, jenis paspor, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, kayak gitu. Nah, terus aku berpikir gimana dong solusinya, kan gitu. Sebenarnya sih ada kolom alamat, tapi kan di bagian belakang. Apa iya aku foto dua-duanya terus aku gabungin? Kan malah kayak kelihatan editan kan ya, nggak mungkin kan ya. Terus nih, akhirnya aku coba deh baca-baca lagi kenapa penyebabnya kok paspor aku ini ditolak. Dan ternyata setelah aku baca pelan-pelan, di situ dituliskan bahwa ada sebagian paspor aku yang terpotong atau tidak kelihatan, atau bagian paspor aku itu tidak kelihatan. Waktu itu aku uploadnya seperti ini teman-teman. Nah, aku masih berpikir lagi nih, bagian mana yang gak kelihatan. Aku pikirnya gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, aku tunggu lagi kan waktu itu terus. Dan setelah aku pikir-pikir, mungkin aja karena ada bagian yang memang aku crop waktu itu. Kan ada kan kalau paspor itu kan ada 2 halaman gitu ya, ada yang sebagian itu kan ada tanda pengenalnya kita, terus yang sebelahnya itu kan cuman kayak kata-kata perhatian kayak gitu. Apakah itu perlu juga untuk aku upload gitu. Nah, terus aku agak pesimis juga nih ya, tapi gak dengan hati yang kayak putus asa tapi juga bismillah gitu ya, pokoknya pasrah lah ya waktu itu. Akhirnya aku bawa tuh si paspor aku ke tempat fotokopian, terus aku scan, aku minta resolusi yang tinggi biar tulisannya itu bener-bener jelas, dan aku mau semua bagiannya itu terlihat. Dan akhirnya setelah aku scan, aku langsung upload tanpa aku crop sama sekali, jadi seluruh bagiannya, sudut-sudutnya itu kelihatan semua. Dan akhirnya setelah aku submit, aku
cuma nunggu sekitar beberapa menit, gak ada 10 menit, dan akhirnya verifikasi aku berhasil. Aku tuh seneng banget waktu itu. Dan dari kejadian ini aku bisa simpulkan ya, dari kejadian pengalaman aku ditolak itu, aku bisa simpulkan bahwa yang pertama, pastikan nama kalian itu sesuai dan sama persis dengan yang identitas yang akan kalian berikan. Kedua, tulis alamat lengkap kalian ya sejelas-jelasnya, baik kayak kalau misalnya di desa ya ada RT RW-nya ataupun kode posnya itu harus benar-benar jelas. Terus yang ketiga, pastikan identitas atau foto identitas yang kalian kirimkan, baik itu KTP, SIM maupun paspor, itu tuh benar-benar jelas tulisannya dan benar-benar bisa terbaca. Dan saran aku sih, mending kalian scan identitas kalian sebelum kalian upload, karena menurutku kalau di scan itu hasilnya akan benar-benar terlihat jelas ya tulisannya. Beda kalau kita foto dengan kamera biasa, itu biasanya kadang ada pantulan ataupun ada sedikit blur, meskipun itu tulisannya terlihat jelas, tapi di sananya itu katanya itu masih kemungkinan besar masih bisa ditolak karena katanya masih kurang jelas gitu. Ya udah, mungkin segitu aja informasi dari aku. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang belum dimonetisasi, semangat terus berjuang untuk bisa mendapatkan AdSense. Dan buat teman-teman yang melakukan verifikasi, semoga semuanya lancar ya. Ya udah, terima kasih. See you next video. Bye bye.